keyakinan kepada kita bahwa Allah yang kita muliakan di dalam Yesus Kristus adalah Allah Immanuel. Dia tahu keberadaan kita, dia tahu kondisi kita, sehingga di masa-masa sukar, di masa-masa sulit seperti apapun, Allah tidak pernah terbatas oleh karena keterbatasan kita. Dia tidak pernah terbatas oleh karena keterbatasan dunia ini. Dia tetap ada untuk kita, teristimewa bagi kita anak-anak Tuhan yang percaya dan mengasihi Tuhan. Dengan kebesaran kasih dan kuasanya Ia telah memberikan sebuah janji yang pasti. Kalau manusia dunia ini memberikan janji, itu kadang-kadang lupa, atau kadang-kadang dia mengkhianati, walaupun dia ingat, tetapi oleh pertimbangan-pertimbangan lain, oleh perkembangan-perkembangan lain, sehingga bisa saja dengan sengaja mengabaikan janji atau komitmen yang telah dibangun. Tetapi kalau Tuhan yang kita muliakan, janji-janjinya itu tidak pernah gagal, tidak pernah diingkari, karena Allah kita adalah Allah yang setia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pada sore malam hari ini ketika kita memberi diri kita untuk diajar dan diterangi oleh firman Tuhan, saya mengajak kita untuk merenungkan satu ayat firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1, satu ayat yang cukup terkenal juga bagi kita. Kitab Yakobus pasal 1 kita bacakan ayat yang ke-12 sampai dengan ayat ke-18. Kita membacanya secara bersama-sama. Setelah saya membacakan judulnya, kemudian kita akan membaca ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18 secara bersama-sama. Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18 dengan judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Pengujian dan Pencobaan. 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat mencobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan menjadi perenungan bagi kita di sore malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, memperhatikan dan menjadi pelaku-pelaku firman. Dari bacaan ini yang merupakan ayat mas bagi kita untuk kita renungkan bersama, terdapat pada ayat yang ke-17. Ayat 17 dikatakan begini: setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anggota persekutuan yang diberkati Tuhan, ayat ini merupakan suatu penegasan kalau kita memperhatikan, di mana setelah penulis kitab Yakobus ini menjelaskan tentang fakta kehidupan manusia, di mana ujian dan pencobaan adalah merupakan suatu keharusan, termasuk pendeta sekalipun. Orang-orang yang memiliki tingkat kerohanian tertentu
memiliki karunia-karunia tertentu, tetap saja diperhadapkan dengan sebuah kenyataan yang namanya ujian dan pencobaan. Hanya ujian dan pencobaan itu sumbernya dari mana? Dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa Allah tidak bisa diuji, sebab dia sendiri pun tidak pernah menguji. Lalu persoalannya, ujian dan cobanya merupakan keharusan, itu datangnya dari mana? Manusia memiliki sebuah potensi yang dimana mengharuskan, tanpa sadar, mengharuskan ujian dan pencobaan itu merupakan kebutuhan. Kadang-kadang kita tidak sadari. Kenapa ujian dan pencobaan itu merupakan sebuah keharusan? Karena untuk membuktikan kualitas kehidupan kita sebagai manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tapi juga lebih daripada itu, membuktikan kualitas iman kita setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan di dalamnya Ia memberikan firman dan Roh Kudus itu menguasai kita. Kalau firman dan Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri kita, maka otomatis kita memiliki kekuatan atau kemampuan tertentu untuk membuktikan kepada dunia ini bahwa kita berada di atas rata-rata. Ya, kita memiliki kemampuan-kemampuan tertentu untuk mengatasi setiap kenyataan hidup di dalamnya, yang juga yang disebut dengan ujian atau pencobaan tadi. Setelah Rasul Yakobus menjelaskan itu, lalu dia menegaskan pada ayat yang ke-16 dikatakan begini, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Dalam menghadapi kenyataan hidup ini, seringkali kita ini mempertanyakan, kita ikut Tuhan sekian lama, mengapa harus seperti ini, mengapa harus seperti itu? Kita menjadi manusia biasa yang memiliki kelemahan, kekurangan, keterbatasan, tetapi kenapa harus memiliki ini, harus memiliki itu, harus mendapat kesempatan untuk melakukan ini, melakukan itu, dan seterusnya? Oleh keterbatasan kita, tetapi juga oleh kelebihan-kelebihan kita, penulis ini menjelaskan dengan baik di dalam ayat yang ke-17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Datangnya dari atas itu dari atas mana? Dari atas langit begitu saja? Seperti kalau kita di kampung itu musim hujan begini, kalau kilat menyambar, tidak tahu, sampai hari ini saya belum tahu itu kenapa bisa terjadi seperti itu. Kilat menyambar, bayangkan bisa kodok ini jatuh di tengah-tengah lapangan dari langit, dia jatuh. Apakah ada makhluk di atas? Gak tahu juga. Dan bukan hanya kodok, tapi ikan 9 ini juga jatuh di tengah-tengah lapangan. Itu kalau mungkin kamu lah seperti gitu, silakan tanya Bapak Sulaiman itu. Itu ada. Musim hujan begini, pas kilat menyambar, guntur bunyi, langsung kodok jatuh, ikan pun jatuh. Apakah seperti itu? Secara alami, tentunya kita tahu bahwa kalaupun itu benar-benar terjadi, itu kan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mustahil, tapi faktanya terjadi. Berarti ada kekuatan yang mengaturnya. Tetapi hal lain terkait dengan kehidupan kita, kenyataan hidup. Ada hal-hal yang istimewa, yang luar biasa bisa terjadi. Di dalam jemaat kita ini banyak kesaksian. 2 hari lalu kah, Ibu Desi ini dengan suami datang ke rumah, ke pastori. Kami duduk diskusi. Ya, Ibu Desi ini berkata bahwa kalau bukan Tuhan, ini usianya mau dibilang sudah tidak mungkin. Siapa yang pernah menyangka kalau tahun ini pemerintah bisa mengeluarkan sebuah kebijakan di mana para sarjana itu
diangkat tidak lagi batas usia 35 seperti masanya saya Pak Wai, tapi sampai usia berapa itu Ibu Desi kemarin? Ya, 48. Ini kan anugerah dari Tuhan buat orang Papua yang selama ini banyak tamat tapi kemudian sudah frustasi, bahkan ada yang bakar ijazah. Kemarin saya ketemu itu, Grace punya guru, saya punya guru juga dulu di SMA Manabuan, Pak Yunus. Sandra guru juga. Ya, Pak Yunus yang guru PPKN itu. Saya ketemu di rumah sakit Selebu Solo. Kemudian dia beri kesaksian bahwa ada yang frustrasi dan kemudian bakar dia ijazah. Karena usianya sudah lewat 35 tahun. Dia punya anak murid juga, dia tahu persis orangnya. Tapi kemarin begitu keluar kebijakan ini, dia menyesal, dia membuat bagaimana? Harus ada bukti fisik. Dia mau kembali ke sekolah, kalau 1 ijazah boleh. SD sampai sarjana semua dibakar. Ini Pak Yunus dan cerita ke saya. Kemarin ini, bukan kemarin dulu, tidak kemarin di rumah sakit Selebu Solo. Orang di luar Tuhan seperti itu. Tapi kalau kita anak Tuhan, bahwa ini Ibu Ruci bersaksi sampai terakhir mau lulus itu dia bilang begini, ini legalisir ijazah yang dibawa dari kampus itu 11 lembar, ini lembar terakhir. Kalau ini terlolos berarti sudah, selamat tinggal Pak, kamu yang lainnya kerja, sudah saya dengan Pak Wai ini cukup di sini. Bersaksi untuk Pak Wai, tapi begitu kesempatan datang bukan hanya Pak Wai, tahun yang sama langsung dengan work sama-sama, dan mulai saat itu seterusnya dan sampai sekarang jalan terbuka terus. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan dulu. Nah, Ibu Desi begitu. Terus ini saya punya saya mantan pacar ini juga. Ya. Saya mantan pacar ini. Dia iya. Saya mantan pacar ini, dia tamat SMA, nganggur 4 tahun. Ya. Setelah 4 tahun dulu baru pergi kuliah. Setelah kuliah selesai, tidak langsung kerja. Karena memang ijazahnya ijazah lokal, kampusnya ijazahnya bukan ijazah negara. Dia harus nganggur selama 9 tahun. Ya, 9 tahun, tahun ke-10 baru dia menyesuaikan ijazahnya, ambil lagi di Stak Mesias, lalu menjadi 10 tahun. Pas selesai, ya, wisuda tahun itu, dapat kesempatan juga tes tahun itu, usianya terakhir tahun itu, maksudnya berdasarkan kebijakan pemerintah pada waktu itu batas 35 tahun. Selesai tahun itu, setelah dia selesai, moratorium pembatasan penerimaan pegawai itu selama 5 tahun lebih. Baru kami duduk pikir, kalau dulu Tuhan tidak buka jalan, bayangkan 5 tahun ini rambut putih siapa mau terima yang begini. 10 tahun kemudian baru bisa dapat. Kalaupun mau dapat kebijakan yang sekarang yang 48 tahun pun tidak bisa lagi. Dia sudah lewat, sudah 50 lebih, gimana mau dapat? Jadi Fani juga berapa waktu lalu dia bilang begini, Bapak, saya ini dulu pikir-pikir ini. Dia bilang, pikir apa? Kalau pikir itu tandanya kamu masih punya kepala. Kalau orang tidak punya kepala, tidak mungkin dia berpikir. Maksudnya apa? Dia bilang, ini kuliah selesai nanti pas 30 berapa? Kalau tidak ada halangan, 33 tahun, dia jadi sarjana. Syukur 2 tahun kemudian itu dia bisa cepat dapat pekerjaan, kalau tidak bisa lari lewat. Tapi bersyukur lagi karena sebelum wisuda lagi orang pemerintah keluarkan kebijakan baru lagi di mana harus mencapai 48 tahun. Jadi ini merupakan anugerah dari Tuhan. Ini cara-cara yang Tuhan lakukan buat anak-anak Tuhan. Ya. Pak Boy kan sekolah murni, sekolah pendeta. Saya pernah bilang nanti bisa dilantik pakai baju korpri begitu, pakai topi nasional, terhormat sekali. Kami yang lain ini tidak pakai barang itu. Tapi keluar di media sosial juga, ya puji Tuhan. Artinya saya mau menggambarkan bagaimana kasih dan anugerah Tuhan. Kasih dan anugerah Tuhan yang dikatakan di dalam ayat yang ke-17 bahwa
Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Padanya tidak ada. Dunia ini boleh terbatas, boleh terjadi perubahan, boleh terjadi pertukaran dan ini itu dan seterusnya. Tetapi Tuhan tidak. Dia sekali berkata bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Maka walaupun tidak punya ayah ke, tidak punya ibu ke, usianya sudah lewat ke, orang berkata bahwa pikul sarjana jalan saja. Orang timur bilang apa? Tapaliuk saja ke sana kemari, kapan baru bisa dapat pekerjaan. Tapi Tuhan bilang, engkau ada di telapak tanganku, engkau ada di bawah kekuatan kuasaku. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sukar, tidak ada yang berat bagi Tuhan. Bagi kita manusia, kita akui. Kenapa kita sadari bahwa ada yang berat? Karena memang kita manusia terbatas. Tapi kita patut bersyukur bahwa dalam keterbatasan, kekurangan, kelemahan kita, ketika kita mempertaruhkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, sesungguhnya tidak ada persoalan dan masalah. Jadi Ibu Ruce, biar mau lari kemanapun, kalau memang Tuhan bilang itu harus, maka biar lari kemanapun barang itu tetap akan ikut. Kecuali satu-satunya, jalani apa yang Tuhan kehendaki. Kalau Tuhan bilang barang itu harus terjadi, mau lari ke sana juga tidak akan tetap ikut, karena memang Tuhan kehendaki ujian dan cobaan itu harus terjadi. Ya, jadi demikian juga kita semua punya pergumulan hidup, punya masalah, punya tantangan lain. Dari iman ini lucu. Pergi kuliah saja kami bangga-bangga ini. Oh, ini ikatan dinas toh sudah pasti. Yang kami tahu nanti dia duluan, tahu-tahu nona lambung dan kemudian duluan dapat SK, sekarang terima gaji. Dari iman tunggu dulu. Anak kebetulan mama dan bapak kasih nama dari iman, jadi sabar untuk membuktikan bahwa nama itu tidak sekedar nama, harus dipertanggungjawabkan. Ya, jadi mama juga harus sabar, karena dulu mama sendiri yang kasih nama dari iman toh. Jadi segala sesuatu ada waktunya. Iya, jadi kalau kita orang tua jangan dulu beri nama saja, kita sudah duluan stres-stres, bagaimana anaknya? Jadi kita harus sama-sama kerjasama supaya kasih karunia Tuhan itu indah pada waktunya. Karena dikatakan bahwa kasih yang sempurna, anugerah yang sempurna, ya turunnya dari atas, diturunkan, ya, dan oleh Bapa yang tidak ada perubahan. Dunia dengan segala dinamikanya, ya, kehidupan kita dengan berbagai tantangan, persoalan yang hari demi hari kita hadapi, rasa-rasanya tidak mungkin, Bapak Ibu. Setiap orang yang hari-hari ini berkesempatan, entah jadi pegawai kah, entah jadi ini kah, jadi itu kah, apapun keadaannya, semua itu ada proses yang dijalani. Tidak ada orang yang dia bilang hidupnya mewah-mewah atau hidupnya enak-enak saja, nggak ada. Orang yang lahir di istana sekalipun, seperti sekarang kita lihat anaknya Pak Presiden, Wakil Presiden sekarang. Secara manusia kita bilang, anak masih muda, nasibnya mujur apa? Kali maju langsung jadi wali kota, lolos. Setelah itu diambil lagi langsung jadi wakil presiden. Tapi itu menjadi jaminan bahwa dia tidak dapat tantangan. Sekarang kan kita lihat tantangan yang dihadapi itu bukan main. Itu keadilan dari Tuhan. Tidak mungkin dia tidak dapat tantangan. Sejauh mana engkau mendapat kesempatan, sejauh itu juga engkau harus bersedia untuk diproses. Jadi kehidupan kita seperti itu. Ada orang yang lebih dulu berkesempatan baru diproses untuk meyakinkan dia tentang bagaimana hidup ini. Tapi ada juga orang yang diproses lebih dahulu untuk mendapatkan suatu bagian yang sedang disediakan oleh Tuhan. Dan itu saya yakin di antara kita sedang ada dalam posisi itu. Kita sedang diproses untuk mendapatkan bagian yang sementara ini disiapkan Allah. Entah dalam kesehatan kita, dalam usia kita, dalam karir pekerjaan kita, dalam pendidikan kita, dalam berbagai-bagai kesempatan yang sehari-hari ini kita jalani, kita sedang menjalani proses. Marilah kita berpegang teguh kepada janji Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Rasul Yakobus ini adalah merupakan sebuah penegasan, tapi juga sekaligus merupakan sebuah janji yang di dalamnya harus kita imani.
Ayat 18 dikatakan bahwa atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ia menjadikan kita oleh firman. Ya. Dengan jalan itu ia menjadikan kita itu, mempersiapkan kita atau menjadikan kita menjadi pribadi yang istimewa, supaya kita menjadi anak-anak Allah, di mana memiliki sebuah tanggung jawab menjelaskan kepada dunia ini secara langsung ataupun tidak langsung. Orang lihat hidup kita yang mampu bertahan, orang melihat hidup kita yang selalu rajin berdoa, rajin beribadah, dan kemudian berdampak kepada hidup kita, berdampak kepada keluarga kita, berdampak kepada lingkungan kita. Orang lain pun memuji Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa dia punya kesempatan baik, tidak. Tapi di dalam kesempatan itu ada tanggung jawab juga, di mana kita harus memberi pertanggungjawaban jawab kepada setiap orang yang meminta pertanggungjawaban itu. Jadi satu hal yang saya ingin tegaskan kepada kita, bahwa kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan, kita punya Allah yang jauh lebih memahami dan merencanakan hal-hal besar bagi kita. Dia mengizinkan segala sesuatu terjadi, tapi dia tidak membiarkan kita untuk hadapi sendiri, tidak. Dengan kekuatan kuasanya, ia memberi kita kemampuan, kesanggupan, jalan keluar untuk menyelesaikan satu demi satu. Sehingga pengalaman hidup kita itu sebagai anak Tuhan itu makin hari makin bertambah. Pengalaman kita tentang bagaimana menghadapi dinamika hidup ini itu ada, bukan hanya iman kita bertumbuh pada kata orang, tidak, tapi juga atas fakta kehidupan yang kita jalani. Kalau memang ada kesempatan baik, itu bukan semata-mata karena kita berusaha, itu bukan semata-mata karena kita kerja. Ya. Seringkali saya katakan bahwa segala sesuatu ini sedang teruji dan akan nyata pada waktunya. Apa yang kita lakukan hari ini, orang lain melihat, mendengar, ya, entah baik atau tidak baik, akan teruji oleh waktu. Itulah sebabnya marilah kita terus menggantungkan hidup ini kepada Tuhan, sehingga setiap hal yang kita lakukan, setiap hal yang kita jalani hari-hari ini tidak semata-mata karena kita punya, tidak semata-mata karena kita bisa, tetapi itu terjadi dalam otoritas kedaulatan Tuhan. Karena untuk itulah Tuhan memproses kita menjadi pribadi yang istimewa. Seperti ayat 18 tadi dikatakan itu, ia memproses kita dan itu kehendak firman-Nya. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung. Kita menjadi pribadi yang diangkat, memiliki keistimewaan. Kita menjadi anak sulung. Artinya yang pertama, bertanggung jawab, memberi kesaksian baik langsung ataupun tidak langsung kepada orang-orang lain, terutama kepada anak-anak kita, kepada keluarga-keluarga kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada anggota-anggota persekutuan kita. Jadi Bapak Ibu, saya tidak panjang lebar menyampaikan firman Tuhan hari ini, tapi intinya adalah bahwa marilah kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang kita puji dan sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang tidak terbatas. Dan di dalam kemahakuasaannya itu ia telah memproses kita, ia telah mengangkat kita menjadi anak sulung. Anak sulung berarti ada anak-anak lain lagi. Kenapa kita dijadikan sebagai yang sulung? Artinya bahwa ada tanggung jawab yang melekat dalam diri kita untuk kita mentransferkan itu, baik secara langsung atau tidak langsung, kepada orang lain yang ada di sekitar kita, sehingga terang kita itu tidak tersembunyi. Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Matius pasal 6-7, ya, bahwa kamu itu adalah terang. Ya. Tidak pernah orang menyalakan terang itu kemudian meletakkan di bawah tempat tidur.
atau di bawah gantang. Gantang itu tempat biasa orang simpan makanan. Artinya bahwa terang itu jangan ditutupi oleh kekhawatiran soal makan minum. Di bawah tempat tidur, artinya bahwa terang itu jangan ditutupi oleh persoalan rumah tangga. Seolah-olah bahwa masalah keluarga itu lebih besar daripada tanggung jawab atau lebih besar daripada kasih dan kemurahan Tuhan. Ya seperti tadi Ibu Ruci bilang mau ke sana tapi baca kitab Yunus ini. Jadi itu kitab bukan Injil. Injil itu cuma 4 saja, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi Yunus itu nama nabi, terus kitabnya ya kitab Yunus. Jadi puji Tuhan kalau Ibu Ruci sudah baca selesai. Betul, itu fakta sejarah, tapi sekaligus merupakan gambaran tentang kehidupan kita di akhir zaman. Kalau ada yang main-main dengan Tuhan dan mau ingin menghindar dari tanggung jawab, itu nanti seperti itu. Tidak sedikit yang kita lihat di mana-mana seperti itu. Orang yang ya ada tanggung jawab kemudian coba meninggalkan tanggung jawab itu dengan berbagai pertimbangan perasaan, kemudian pergi meninggalkan. Tuhan sendiri yang cari, bukan suami. Suami cari itu masih kurang. Ya, atau anak-anak cari itu masih kurang. Tapi kalau Tuhan yang cari, kita mau sembunyi di dunia manapun tetap. Ya baik, puji Tuhan, kiranya Roh Kudus mampukan kita untuk mengerti dan hidup di dalam jaminan kuasa Tuhan yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita akan naikkan satu pujian, kemudian kita akan berdoa syafaat sekaligus mengakhiri ibadah kita di sore malam hari ini.